sudah menemukannya, saya membacakan untuk seluruh jemaat. Markus 7 ayat 24 sampai 37, demikian sabda Tuhan. Perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang dibawanya juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya dia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbuka. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika telinga orang itu terlepas pula pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub, tercengang dan berkata, ia menjadikan segala yang baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikian Injil Yesus Kristus, yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan memelihara firman-Nya dalam hidup kita. Haleluya. Saudara, di dalam beberapa buku yang saya baca memuat tentang asal usul bangsa Indonesia. Mungkin Bapak Ibu akan punya bacaan-bacaan lain yang kita telusuri ke belakang melihat sejarahnya, maka kita akan membaca dan melihat sejarah lampau berdirinya sebuah bangsa khusus negeri ini. Saudara, dalam buku itu menjelaskan bahwa asal-usul bangsa Indonesia itu datang dari Indochina. Dalam pengertian yang lebih sempit, bisa dikategorikan itu adalah Kamboja, Laos, Vietnam, dan juga lebih luas dari sana dikatakan adalah semenanjung Malaysia, Myanmar, dan Thailand. Saudara, ini menarik Bapak Ibu Saudara ketika kita kemudian membaca sejarah lahirnya bangsa kita. Masih ada juga yang memperdebatkannya, namun demikian tidak dapat dibantah bahwa nenek moyang bangsa kita berasal dari satu lokasi tertentu, dan lokasi itu bukan di negeri ini, saudara. Lalu saya kemudian mencoba cari tahu
saya membaca dari salah satu penelitian antropologi, saudara. Dalam penelitian antropologi ini sedang berbicara tentang periode zaman X, zaman S. Bapak Ibu, periode ini dikatakan memiliki tahun, rentang tahunnya itu 20.000 sampai 14.000 tahun yang lalu. Nah, untuk hal ini, ketika Bapak Ibu akan belajar ke belakang dari sisi arkeologi tentang usia bumi, maka akan melihat ada dua pendekatan yang sering dipakai oleh para ahli dan umat manusia secara umum untuk melihat usia bumi, baik itu dari sisi radiometrik namanya, dan yang satu adalah geologi. Nah, kita tidak berbicara atau membahas ke sana, tapi ketika sebutan tentang 20.000 sampai 14.000 tahun yang lampau, maka kita harus hati-hati di sana. Sebab hal itu akan terkait dengan teori evolusi yang sering kali dimunculkan. Tetapi penanggalan yang belakangan yang kemudian banyak dipegang adalah penanggalan geologi yang kemudian menganalisa tentang peristiwa air bah dan seterusnya. Nah, kalau tahun-tahun yang belakangan disebut 6.000 tahun yang lampau, tidak terlampau sampai 24 ribuan, itu adalah lebih mendekatkan kepada penanggalan yang ada di Alkitab, saudara. Jadi pada waktu Bapak Ibu membaca buku-buku sejarah atau melihat asal-usul, maka kita cermati di sana dengan seksama. Saudara, dari sini saya kemudian ikuti saja apa yang tertuang di sana. Dikatakan bahwa pada masa zaman es itu, kutub menjadi lebih dingin dan samudra di sekitar kutub membeku. Pembekuan ini berdampak pada lebih banyak air lagi yang tertarik ke arahnya, sehingga menghasilkan pembekuan yang lebih besar. Karena adanya pembekuan di daerah kutub bumi, volume air di daerah khatulistiwa berkurang otomatis di daerah lain. Akibatnya dalam masa ini, laut wilayah Indonesia jatuh hingga 130 meter dengan laju penurunan 7 sampai 9 mm per tahun. Laju penurunan ini masih di luar persepsi manusia, namun dalam jangka waktu yang panjang dapat terlihat. Dalam 150 tahun misalnya, bibir pantai lebih ditarik jauh karena penurunan 1 meter permukaan laut. Di masa ini atau di masa itu, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan menyatu menjadi satu dataran yang terhubung langsung dengan benua Asia. Dataran ini disebut paparan Sunda, jadi kurang lebih ada selat-selat yang berdekatan, saudara. Hal yang sama terjadi di wilayah timur, tepatnya di Nusa Tenggara, saudara. Laut di wilayah mereka jatuh dan membuat wilayah itu menyatu dengan Australia, membentuk apa yang disebut paparan Sahul namanya. Termasuk, saudara, kalau ke Papua, juga Papua menganggap dia adalah satu dengan Australia, maka ada kanguru yang di Papua sama dengan ada di Australia. Rasnya aborigin dan orang Papua. Saudara, ini dari salah satu yang saya kemudian lihat dari sisi antropologinya. Tapi menarik, orang yang menulis ini kemudian mengatakan demikian. Dan secara pengaturan alam dan surga, nenek moyang kita datang dan tinggal di negeri ini, apakah itu dari Thailand ataupun dari Filipina, yang jauh sebelumnya dari Mongolia dan seterusnya. Teori tentang orang yang datang ini, kalau tadi kita bicara sedikit menyinggung antropologi penyatuan, maka kalau bicara manusia, jauh sebelumnya mereka berduyun-duyun datang ke tempat dan daerah yang dimana kita hadir hari ini. Dan kalau kemudian melakukan penelitian secara genetik, maka kita bisa kemudian melihat ada genetik yang pada diri manusia itu mengalami perkembangan, tetapi juga ada lokasi-lokasinya yang kemudian melahirkan generasi demi generasi dan seterusnya. Saudara, ini menarik. Begitu kita bicara dari kitab suci, maka kita kemudian melihat bahwa Taman Eden merupakan asal-usul dari manusia. Dan itu dicatat berada di Irak dan lokasinya diatur oleh 2 sungai, yaitu Sungai Tigris
dan Efrat. Bapak Ibu, ini penting sekali di dalam sebuah pemahaman kedirian kita sebagai ciptaan Tuhan manusia. Saudara, pandangan ini kemudian menolak teori evolusi yang mengatakan manusia berasal dari binatang, sebuah eksistensi yang sangat rendah. Tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin ya. Sekarang lihat kiri kanan, tanya, lu dari binatang bukan? Bisa lihat ya? Kita merasa sedikit aneh, saudara, karena kita bukan dari sana. Begitu kita tarik ke belakang, maka kita menjumpai diri kita ini adalah manusia yang berasal dari manusia juga. Yang kemudian di sana kita menemukan Adam dan Hawa. Saudara, karena itu bangsa kita, kalau kita tarik ke belakang sampai di titik sana, maka sebaiknya adalah tidak pantas kita memiliki anggapan bahwa orang Jawa itu lebih superior dari suku lain, atau orang Batak lebih hebat dari suku lain, atau orang Bugis lebih baik dari suku lain, dan seterusnya. Begitu ya? Tidak bisa. Ketika kita masuk kemudian menganggap orang ini, suku ini lebih dari yang lain, sebetulnya kita kejebak di dalam sebuah egois, sebuah pemikiran yang tidak alkitabiah, yang kemudian yang disodorkan adalah keakuan yang membelenggu manusia, lalu dia tidak keluar dari konteks yang demikian, saudara. Di sini kita butuh orang-orang yang memiliki pemikiran yang besar, luas, jiwa yang agung, saudara, yang mengerti dengan baik apa yang menjadi denyut nadi Allah, jantung Allah, bergetar kuat waktu menghadirkan ciptaannya sendiri, saudara. Disinilah penting, saudara, untuk kita hayati betul bahwa kita tidak lagi menganggap orang lain atau suku lain lebih dari yang lain. Tidak tepat juga menyebut istilah non-pribumi kepada ras tertentu. Tidak berlaku istilah penduduk asli yang mengacu hanya kepada keturunan suku Melayu dan seterusnya, saudara. Saudara, pemahaman-pemahaman yang sempit seringkali menjebak seseorang kemudian jatuh di dalam sebuah pikiran yang sangat sempit dan tidak berkembang, saudara. Maka saya kira Bapak Ibu, saudara-saudara, gereja Tuhan hadir untuk dapat menunjukkan kebesaran jiwanya, ketegaran hidupnya sebagai ciptaan Tuhan Allah yang mulia dengan sesama yang lain, yang Tuhan hadirkan dari berbagai tempat dengan segala perbedaan yang kekayaan yang Tuhan beri. Tetapi itu tidak serta-merta kemudian menundukkan yang lain di bawah yang lain, saudara. Amin. Saudara, ini penting sekali dalam sebuah perjalanan penghayatan gereja. Gereja yang dipanggil keluar dari sebuah kungkungan kegelapan, tidak lagi terisap ke dalam kegelapan itu, lalu kemudian memakai kacamata yang sempit, memaknai orang lain berbeda, dan kemudian menekan sesamanya. Saudara, pada pemahaman inilah kemudian saya mau mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang berjiwa besar, seorang pemimpin, seorang yang berjiwa luas dan dalam, dengan pengetahuan Alkitabiah yang solid, dengan pemahaman teistik kepada Tuhan Allah, Allah Tritunggal menciptakan kita semua manusia menurut peta dan teladan Tuhan Allah. Maka kita akan mendudukan sesama kita sebagaimana Allah mengasihi. Kita akan memperlakukan setiap orang seadil adilnya sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, demikian pula kepada mereka. Saudara, kalau demikian, bagaimana kita kemudian memahami tuturan atau percakapan yang diungkapkan oleh penulis Markus? Saudara, kira-kira penulis Markus ini ingin berbicara apa? Pada waktu kita kemudian membaca Yesus pergi ke Tirus, Sidon, ada seorang perempuan dari Fenisia datang meminta kepada Yesus untuk melepaskan anaknya dari kerasukan roh jahat, saudara.
Saudara, saya akan mengajak Bapak Ibu kemudian mengikutinya dengan pelan. Coba lihat ayat 24. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Pertama, Bapak Ibu, penutur Markus membawa kita melihat ada sebuah rumah yang dimasuki oleh Yesus di daerah Tirus. Ini bukan rumah penduduk, saudara. Ini rumah persinggahan, rumah orang asing. Kalau ingin melanjutkan perjalanan, dia boleh singgah sebentar di rumah tersebut. Maka Yesus masuk di sana, saudara. Saudara, yang kedua adalah penutur membawa kita tidak saja melihat rumah itu, tapi dia menyebut daerah Tirus. Nah, kita akan buka peta di Alkitab yang Bapak Ibu punya. Itu peta pada zaman Tuhan Yesus, peta Palestina. Coba buka di bagian belakang. Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Begitu Bapak Ibu membuka, sudah melihat Tirus ada di bagian utara. Kalau kita di atas ada Sidon, Sarfat, Tirus. Lalu di bawahnya adalah Galilea. Saudara, ini peta yang menjelaskan kota ini. Nah, Tirus atau Sidon ini datangnya dari mana? Kita bersama membuka Kejadian pasal 9 ayat 18. Kejadian 9 ayat 18. Di situ mencatat, anak-anakmu yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Sekarang kita lihat di pasal 10 dari Kejadian, ayatnya yang ke-6. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Lalu pasal 10 ayat 15 sampai 20. Kanaan memperanakan Sidon yang tadi kita lihat, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, dan orang Girgasi, orang Heri, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Samari, dan orang Hamati. Kemudian berserahlah kaum-kaum orang Kanaan itu. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza ke arah Sodom. Waktu kita lihat di petanya Tuhan Yesus pada masa itu sampai turun ke bawah, berarti pada waktu Tirus dan seterusnya. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Jadi Bapak Ibu, penutur ini membawa kita ketika menyebut tentang Tirus, Yesus berada di sana, maka sejarah yang jelas yang ingin kita tangkap bahwa Kanaan atau orang Tirus dan Sidon adalah manusia atau keturunan yang dekat dengan Nuh. Mereka bukan lagi orang lain. Ibu lihat itu baik. Mereka adalah manusia yang sama. Mereka adalah ciptaan Allah.
masuk, lalu kita kemudian melihat dialog Yesus dengan wanita tersebut. Dia datang untuk anaknya yang sakit. Lalu Yesus mengatakan, tidak baik memberikan roti kepada anjing, anak-anak makan dahulu. Keras, saudara. Tapi sebetulnya penutur tidak mengajak kita hal itu yang mau ditinggikan, saudara. Ada hal yang menarik untuk dia ajak kita lihat bersama-sama. Saudara, yaitu ayat 29 sampai 30. Coba lihat. Ayat 29 sampai 30 dari pasal 7. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Dan perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Saudara, Markus membawa kita sebetulnya, kalau kita fair, dia mengajak kita mengintip rumah perempuan ini, saudara, yang memiliki jarak antara perjumpaan Yesus dengan dia. Tetapi dia membawa kita untuk mengintip sedikit apa yang ada di sana. Lalu di sana penutur atau Markus mengatakan, mengajak kita lihat baik apa yang terjadi di sana. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Saudara, dia mengajak kita, penutur ini, begitu melihat wanita ini dan rumahnya yang bagi orang Yahudi tidak perlu. Tapi kita dibawa masuk melihat ada kuasa intervensi Allah untuk orang tersebut. Amin. Ada hadirat Allah untuk orang yang tidak dianggap. Ada kasih Allah untuk mereka. Ada kepedulian Allah untuk orang yang demikian. Bukan persoalan sebutan anjing yang dipakai orang Yahudi, yaitu anjing rumahan, anak anjing, untuk menyebut orang non-Yahudi. Yesus sengaja memakai dialog itu sebetulnya. Tetapi melihat tindakan Yesus, yang intervensi dia juga ada bagi orang yang lain. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada hal yang terindah ketika kita bicara dari sisi Allah. Maka di hadapan Allah, semua insan sama derajat. Di hadapan Allah, semua manusia memiliki posisi yang sama, karena mereka keluar dari gambar dan rupa Allah. Di hadapan Allah, semua ciptaan itu sama derajatnya. Tidak ada yang lebih rendah. Ketika kerendahan kemudian dipandang kepada suku dan orang yang lain, atau dibuat sebuah diskriminasi dan rasialisme, maka sebetulnya itu adalah sebuah egoisme hidup yang tidak dilandaskan pada ajaran biblikal, saudara. Gereja hadir membawa nilai ini, saudara, ya. Amin, ya. Saudara dan saya yakin sekali ketika begitu saudara membuka hati, Bapak Ibu menerima firman orang Papua, saya tahu jiwa ini yang ada. Maka orang GKI lain mengatakan, Alfred di Priangan. Kenapa? Kita memiliki sebuah jiwa yang agung, jiwa yang pada diri kita adalah Allah hadir di sana. Allah mengubah dan membentuk kita dari tidak ada menjadi ada dan menjadi sama
dialog wanita dari Fenisia ini dengan setan yang datang dan Yesus adalah Allah adalah sebuah peristiwa seolah-olah membawa kita ke Firdaus, saudara. Seolah-olah kita melihat bahwa manusia butuh Allah dan Allah intervensi, iblis pun keluar dari manusia. Sebuah potret penciptaan pelan kemudian dibungkus di dalam sebuah narasi yang begitu menarik, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ketika saya hayati ini, saya pikir ini betul. Waktu Yesus berada di atas kayu salib, kalimat dia ketika mau menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya, ada satu kalimat yang paling terakhir dia katakan, yaitu Tete Lestai, sudah selesai. Untuk suku mana? Untuk semua manusia, untuk semua suku. Saudara, itu membuat saya dan saya pikir setiap kita adalah orang-orang yang lahir dari nilai jiwa yang demikian dari Tuhan. Amin ya. Kita adalah orang-orang yang diberikan kemampuan untuk dapat hidup di dalam kasih karunia Tuhan terhadap sesama yang lain. Apakah dengan begini Pak Alfred, orang di luar akan membedakan kita? Akan, saudara, pasti. Jangan takut, itu pasti. Akan mendiskriminasi saya, Bapak Ibu, akan pasti. Tapi lihat, konsep berpikir dunia dan manusia begitu sempit dan menjadi terperangkap. Tapi tidak demikian dengan Tuhan yang kita sembah, memberikannya kepada kita di dalam Kristus Yesus. Saudara, waktu itu liburan saya sama libur Duni, saya bawa istri anak, kami ke Ancol mau terapi anak saya yang kedua, kan ada asmanya itu. Jadi jam 4 dari rumah biasa kami jalan sampai di Ancol 4:30. Sudah pagi-pagi itu saya jepurin dua anak di Ancol berenang. Sampai di Ancol, kemudian kami mandi pagi itu berenang dengan opa-oma yang sudah berusia juga sedang melatih, saudara. Sesudah saya lebih dulu selesai, lalu saya rapi-rapi gelar ikat di bawah sebuah pohon yang menarik rimbun. Saya biasa bawa Alkitab, bawa buku catatan bolpen dan seterusnya. Nanti saya baca, saya awasi mereka. Dua anak saya main sampai hampir 10:30. Lalu selesai mereka benar-benar rapikan badannya. Setelah selesai duduk, datang kami makan. Anak yang laki saya pangku di pangkuan saya. Lalu setelah makan, saya pegang-pegang kepalanya, saya nyanyikan lagu-lagu sekolah minggu dulu. Masih saya kecil di Papua, saya nyanyikan lagu. Sembari dia lihat saya dan dia mau tidur. Nina Bobo, nah lagu itu juga saya nyanyikan, saudara. Tiba-tiba ada seorang ibu datang mendekati saya dengan pakaian yang celana pendek, kaos putih. Dia lihat saya, "Pak, mau beli kopi nggak?" "Kamu, saya perlu minum kopi," saya tunjukin. "Beli aja, Pak." "Kamu, sekarang baru minum, nanti saya beli lagi nggak enak. Berapa jam kemudian baru saya minum." Mukanya nggak berdamai, nggak bersahabat. Dia diam, pegang tangannya di kayu. Saya pikir mau ngomong apa. Dia lihat saya, lihat istri, lihat anak, lalu ngomongan begini, "Anaknya sih mirip papanya, cuma bapaknya hitam." Setelah itu langsung jalan, saudara. Saudara, sakitnya di mana? Sakitnya di sini, saudara. Bukan hitamnya, saudara. Cara memandang dan mengatakannya itu nggak enak, saudara. Anaknya sih mirip bapak, tapi bapaknya hitam. Aduh, saudara, sakitnya di sini. Saudara, engkau mengatakan memang hitam aku, tetapi aku cantik. Alfred mengatakan memang hitam Alfred, tapi ganteng, kan? Saudara lihat, orang yang kejebak di dalam sebuah pemikiran yang sempit akan tidak melihat orang lain dengan kekayaan anugerah Tuhan. Sekarang lihat di kiri kanan, bilang, "Hati-hati lo sakitnya di sini." Saudara, saya percaya bahwa tema kita ketika dikatakan
tidak diskriminasi namun berbeda rasa. Kita adalah orang-orang yang sudah